Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi dengan NIM 0534871118 dengan kode kelas FSIK 4204.23. Saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi suatu program komunikasi dengan bidang ilmu komunikasi. Bab 1, pendahuluan. Bab ini memaparkan dasar penyusunan program secara sistematis dan rasional. Adapun isinya meliputi latar belakang, yaitu menjelaskan pentingnya literasi digital di kalangan remaja, perkembangan pesat media, serta permasalahan yang muncul seperti maraknya misinformasi dan rendahnya kemampuan verifikasi informasi. Rumusan masalahnya yaitu menguraikan masalah utama yang hendak diselesaikan melalui program. Misalnya, kurang pemahaman remaja dalam menilai kredibilitas informasi digital. Tujuannya adalah untuk merumuskan tujuan umum dan khusus seperti meningkatkan literasi digital remaja melalui kampanye komunikasi edukatif dan interaktif. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori dan konsep ilmiah yang relevan untuk mendukung penyusunan program. Isi bab meliputi yaitu teori komunikasi yang relevan, misalnya teori komunikasi massa, komunikasi digital, model kampanye media, dan konsep literasi media. Hasil penelitian sebelumnya menguraikan studi empiris yang berkaitan dengan literasi digital dan kampanye komunikasi, sehingga program memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kerangka pemikiran, merumuskan hubungan antara teori-teori yang digunakan dengan strategi yang akan diterapkan, sehingga menghasilkan alur pemikiran yang logis dan terstruktur. Bab 3 tentang metodologi program. Bab ini menguraikan metode, pendekatan, dan strategi yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program komunikasi. Isi utamanya mencakup yang pertama, pendekatan perencanaan program, menjelaskan model atau strategi kampanye yang dipilih. Misalnya, mode kampanye berorientasi perubahan perilaku sesuai pendekatan edukatif dan partisipatif. Yang kedua ada analisis audiens, yaitu mengidentifikasi karakteristik remaja sebagai audiens sasaran melalui pengelompokan segmentasi, penentuan target, dan penetapan positioning program agar sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Ada pemilihan media massa dan saluran komunikasi, yaitu menjelaskan pertimbangan akademis dan praktis dalam memilih platform sosial media tertentu dengan saluran komunikasi. Yang keempat, ada metode pengumpulan data pendukung, yaitu menyebutkan teknik yang digunakan untuk analisis kebutuhan seperti survei sederhana, observasi media sosial, atau wawancara singkat. Bab 4 yaitu ada rencana aksi program. Bab ini merupakan inti dari proposal, berisi langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan. Komponen ini meliputi 1. Desain pesan dan tema kampanye, menetapkan pesan utama, konsep kampanye, tonality komunikasi, serta nilai edukatif yang ingin disampaikan kepada remaja. Yang kedua, ada perencanaan dan produksi konten, yaitu menguraikan jenis konten video edukatif, infografik, modul singkat, live discussion, beserta tahapan produksinya yang mencakup perencanaan, penulisan naskah, desain visual, dan finalisasi. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu strategi distribusi dan publikasi, menjelaskan jadwal unggahan, penggunaan algoritma media sosial, pemilihan waktu publikasi, strategi interaksi audiens seperti komentar, polling, atau tanya jawab. Yang keempat ada tahapan pelaksanaan program, yaitu menjabarkan proses pelaksanaan secara sistematis dari tahap persiapan hingga tahap-tahap pasca publikasi. Yang kelima ada kebutuhan sumber daya, menyajikan rincian kebutuhan anggaran, perangkat produksi, tenaga ahli, dan dukungan teknis lainnya yang diperlukan. Yang terakhir ada jadwal kegiatan atau timeline, yaitu menyusun urutan aktivitas program dengan format yang terstruktur seperti jadwal mingguan atau jadwal bulanan. Bab yang kelima atau penutup. Bab terakhir ini berisi rangkuman keseluruhan rencana aksi dan arahan evaluasi. Isi pokoknya meliputi yang pertama ada kesimpulan, merangkum urgensi program, dasar penyusunan, serta kontribusinya terhadap peningkatan literasi digital pada remaja. Saran, memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk optimalisasi pelaksanaan program, serta peluang pengembangan lanjutan. Rencana evaluasi programnya, menjelaskan indikator keberhasilan, metode penilaian, dan instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk menilai aktivitas pelaksanaan kampanye, seperti analisis jangkauan audiens, peningkatan keterlibatan, dan peningkatan pemahaman audiens.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.